kapal akan karam ketika partai politik ini hanya sekedar muncul tetapi tidak kuat di dalam parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Anang Anas Azhar MA, dosen komunikasi politik UIN Sumatera Utara. Hari ini kita akan membahas terkait dengan apa penyebab munculnya partai-partai politik baru. Ya, sejak tahun 2019 pemilu yang berlangsung, pemilu legislatif dan pilpres yang lalu, banyak bermunculan partai-partai politik baru. Apa sebenarnya ya motif, apa sebenarnya penyebab partai politik baru ini muncul ke permukaan sehingga menjadi kekuatan politik ya, belantika politik Indonesia, dan ini akan dipersiapkan pada pemilu 2024 yang akan datang. Kalau kita melihat misalnya Partai Golkar itu sudah banyak yang konflik di dalamnya. Kemudian ada PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Ada Partai Persatuan Pembangunan ya. Kemudian ada juga Partai Amanat Nasional ya. Nah, masing-masing partai yang muncul di era Orde Baru dan era reformasi yang lalu ini ternyata ini memunculkan ya gelombang partai politik baru. Dan mereka ini memiliki kekuatan, ya, mereka memiliki kekuatan. Aktor politiknya juga memiliki kekuatan. Kemudian apa penyebab mereka memunculkan partai politik itu sehingga diminati oleh masyarakat, ya, pemilihnya dan lain sebagainya. Kita akan melihat ya bagaimana penyebab munculnya partai politik baru ini. Ya, misalnya saja kita lihat ya. Kalau kita lihat ada yang pertama itu ada konflik internal. Ya, coba Anda lihat misalnya bagaimana konflik internal PKS ya sehingga memunculkan ya partai baru gelombang rakyat Indonesia atau yang kita kenal dengan Gelora. Ada tokohnya di sana misalnya Fachri Hamzah dengan Anies Mata ya, sehingga memunculkan ya partai baru ini, dan mereka ya secara mesin politik ya memiliki kekuatan karena infrastrukturnya ini sudah berlangsung, sudah ada, sudah dibentuk di 34 provinsi di Indonesia. Dan bagaimana persiapan mereka nanti bisa kita lihat ya, bisa kita lihat persiapan mereka secara infrastruktur organisasi partai politiknya ya, kekuatan SDM-nya dan kekuatan finansial itu ada di tangan Partai Gelora atau Gelombang Rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, konflik internal ini juga ternyata terjadi di Partai Amanat Nasional. Apa itu? Memunculkan ya konflik yang tidak ada habis-habisnya di elit politik ya, antara elit politik Zulkifli Hasan sebagai ketua umum DPP PAN-nya dengan pendiri atau tokoh reformasi yaitu dengan Profesor Dr. Amin Rais, sehingga ada konflik internal ini ya yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya memunculkan, dan Pak Amin itu mendirikan partai politik yang belakangan disebut dengan Partai Umat. Nah, Partai Umat ini, saudara-saudara sekalian, apakah ini bisa bersaing pada pemilu 2024 yang akan datang? Kita akan melihat nanti figurnya. Ya, kalau Pak Amin itu ya sudahlah kalau gitu ya. Pak Amin itu sudah sepuh ya, kemudian beliau ini dikenal dulu sebagai tokoh reformasi ya. Jangan lagi membuat gaduh lah dalam politik, gaduh politik ya. Akhirnya memunculkan partai politik ini, dan munculnya Partai Umat ini sebenarnya ini adalah akibat dari krisis manajemen ya, konflik internal yang terjadi di internal Partai Amanat Nasional ketika pasca Kongres di Kendari, Sulawesi Tenggara beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang ketiga ada namanya Masyumi ya. Masyumi ini dulu dikenal sebagai partai yang sangat luar biasa, tetapi ini bukan konflik. Ya, makanya yang kedua tadi itu selain konflik internal, yang kedua itu adalah karena figur, ya, karena figur. Nah, karena figur ini banyak bermunculan tokoh-tokoh misalnya yang pindah partai politik. Misalnya, kalau kita lihat misalnya kalau dulu ada Partai Golkar,
yang pindah ya dan memunculkan partai baru, misalnya Hanura ada Wirantonya di situ, dulu ada Surya Paloh ya, kemudian Surya Paloh mendirikan partai yang dikenal dengan Nasional Demokrat atau Nasdem, ini muncul ke permukaan dan mereka ya bersaing dalam belantika politik Indonesia ya pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, Bapak Ibu kami sekalian, kalau kita melihat juga ya, ternyata Masyumi ini muncul karena ada nostalgia. Ya, nostalgia. Dulu hebat Masyumi, keluar sebagai pemenang pemilu ya di Indonesia ini. Kenapa? Masyumi itu dulu didorong, disokong, kemudian dikuatkan oleh umat Islam, apalagi NU dan sebahagian kader Muhammadiyah, PRT juga di situ. Ini menguatkan ya suara umat Islam dan ini menjadi afiliasi ya elektoral kepada umat Islam itu untuk memilih Masyumi sebagai alat perjuangannya dalam partai politik. Nah, ini Masyumi Reborn ini muncul sekarang ini, saya kira ini hanya sekedar untuk nostalgia ya, bagaimana membangkitkan nostalgia ini, maka muncullah yang lalu yang namanya Partai Bulan Bintang. Kemudian Partai Bulan Bintang ini ketika setiap pemilu 5 tahun sekali hadir, tetapi tidak bisa untuk bersaing, bahkan tidak bisa mendapatkan tempat elektoral yang baik ya, yang tidak bisa diperjuangkan dalam parlemennya karena tidak memenuhi parlemen threshold 4% ketika itu. Nah, ini mereka muncul lagi dan mendirikan yang namanya Masyumi Reborn. Kemudian yang keempat, ada yang kita sebut dengan Partai Krishna. Bapak Ibu sekalian, dulu Partai Krishna ini dikenal sebagai Partai Kristen Nasional, dan tahun 1950-an ini masuk dan dia dikenal sebagai partai, sebagai afiliasinya umat Nasrani, umat Kristen itu berhimpun dalam Partai Krishna. Ini sangat luar biasa dan ini muncul lagi untuk dinyatakan sebagai partai politik yang bernostalgia. Kemudian mereka mengingat kehebatan Partai Krishna ini di masa Orde Lama dan muncul lagi. Sebenarnya ini sudah muncul pada masa Orde Reformasi, hilang lagi, kemudian ini muncul lagi ya. Nah, ini yang saya katakan dengan partai partai politik yang sedikit bernostalgia kepada sejarah ya, karena ada kehebatannya, popularitasnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya kira dari 4 partai politik ya yang memiliki kekuatan, saya kira satu sisi memiliki kekuatan, tapi apakah bisa bersaing pada pemilu 2024 akan datang itu? Mari kita lihat nanti ya pada bagian selanjutnya. Tapi saya ingin menyatakan bahwa partai politik yang dibangun pada saat sekarang ini ya tidak segampang membalik telapak tangan untuk membesarkannya, mengembangkannya. Dia butuh finansial yang luar biasa, butuh sosialisasi yang sangat luar biasa. Dia butuh figur ya. Kemudian tidak hanya butuh figur, dia butuh infrastruktur untuk organisasinya ya, sampai mulai dari DPP-nya, Dewan Pimpinan Pusat, mulai provinsi, mulai daerah, cabang sampai ranting, itu harus menyebar ke seluruh Nusantara. Ya, ke seluruh desa-desa yang ada di Indonesia itu. Jadi kita membutuhkan ya kerja keras untuk bisa mengembangkan, membesarkan sehingga ini bisa bersaing pada 2024 yang akan datang ya. Ini yang saya harapkan, ini artinya apa? 2024 akan datang pemilu ya, ini berjalan serentak. Pilpresnya begitu, kemudian calegnya juga demikian. Jadi kalau yang 4 partai ini tidak dikuatkan secara finansial, dikuatkan secara figur ya, tokoh-tokohnya tidak muncul, maka saya kira alamat kapal akan karam ketika partai politik ini hanya sekedar muncul tetapi tidak kuat di dalam parlemen ya. Sebuah partai politik akan terlihat, akan nampak ketika ada di parlemen ya, kader-kadernya mewakili DPR RI misalnya, di parlemen kuat dan dia memenuhi persyaratan parlemen threshold sesuai dengan undang-undang pemilu. Saya kira ini yang paling penting, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.